Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini Pak Rozak dapat kembali menyapa anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apabila ada di antara siswa SD Muhammadiyah Al-Mujahidin yang pada saat ini sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama semoga segera diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik anak-anak, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar masih dari rumah. Ya, semoga ini tidak mengurangi kesemangatan anak-anak untuk mengikuti kegiatan belajar. Baik, pada hari ini di mata pelajaran Al-Islam, kita akan belajar Quran Surat Al-Lail dan Quran Surat Asyam. Lebih dahulu, marilah kita berdoa, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini, tujuan kegiatan pembelajaran kita yaitu pertama, kita akan membaca Quran Surat Al-Lail, kemudian Quran Surat Asyam, dan Quran Surat Al-Balad. Namun dalam video pembelajaran kali ini, atau dalam pertemuan yang pertama ini, terlebih dahulu kita akan membahas Quran Surat Al-Lail dan Quran Surat Asyam. Kemudian yang kedua, menyebutkan hukum bacaan nun mati dan mim mati pada Quran Surat Al-Lail, Asyam, dan Quran Surat Al-Balad. Kemudian yang ketiga, menyebutkan terjemah Quran Surat Al-Lail, Quran Surat Asyam, dan Quran Surat Al-Balad. Kemudian yang kelima, menghafalkan Quran Surat Al-Lail, Quran Surat Asyam, dan Quran Surat Al-Balad. Yang terakhir yaitu menuliskan kembali Quran Surat Al-Lail dan Asyam serta Quran Surat Al-Balad. Nah, peta konsep pembelajaran kita ya yang pertama yaitu membaca. Kemudian kegiatan kita yang selanjutnya yaitu menuliskan kembali, kemudian menghafal, dan yang terakhir adalah memahami isi kandungan atau isi pokok yang terdapat dalam Quran Surat Al-Lail dan Quran Surat Asyam serta Quran Surat Al-Balad. Nah, sebelum kita mulai, marilah anak-anak kita murojaah terlebih dahulu, karena dalam tujuan pembelajaran yang pertama tadi, kita diminta untuk bisa membaca Quran Surat Al-Lail, Quran Surat Asyam, dan Quran Surat Al-Balad. Namun dalam pertemuan yang pertama ini, kita akan membaca Quran Surat Al-Lail dan Asyam terlebih dahulu. Silahkan dipersiapkan Al-Quran serta buku paketnya. Kemudian dibuka Al-Qurannya, Quran Surat Al-Lail dan Quran Surat Asyam. Sudah siap ya? Baik, sebelum kita mulai, ada satu hadis dari Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfam min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amthaliha. La aqulu alif lamum harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf. Jadi bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Tetapi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga alif lam mim itu ada 3 huruf. Sehingga apabila satu hurufnya mendapatkan pahala 10 kebaikan, maka dari alif lam mim saja 3 huruf itu sudah 30 kebaikan. Itu baru dari satu kata saja. Bayangkan coba misalkan satu ayat. Bayangkan apabila itu kemudian satu surat. Nah, pasti banyak sekali pahalanya. Oleh karena itu, mari anak-anak Pak Rozak mengajak kepada seluruh siswa untuk semangat dalam baca Al-Quran setiap hari ya, disempatkan untuk membaca Al-Quran murojaah, baik itu surat-surat yang sudah dihafalkan atau surat-surat yang lainnya. Baik, mari kita murojaah terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Kita mulai murojaahnya bersama-sama Quran Surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaksha
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita sudah melakukan murojaah bersama-sama. Nanti untuk Quran surat Asy-Syamsnya bisa dimurojaah secara mandiri di rumah. Sekali lagi pesan Pak Rozak, sempatkan untuk membaca Al-Quran karena begitu besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita mau membaca Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materinya. Jadi Quran Surat Al-Lail ini adalah surat yang ke-92. Nah, Surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat anak-anak semuanya. Nah, kemudian Quran Surat Al-Lail ini masuk dalam golongan surat Makkiyah. Nah, Al-Lail sendiri ini memiliki sebuah arti yang artinya adalah malam. Nah, ini Pak Rusak ada sebuah pertanyaan. Ya, siapa dari antara anak-anak yang ingin masuk ke surga? Ya pasti tentunya jawabannya semua ingin masuk ke dalam surga. Tidak ada, Pak Rusak yakin tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ingin masuk ke dalam surga. Pasti semuanya ingin masuk ke dalam surganya Allah. Nah, namun ada syaratnya anak-anak ya. Syaratnya adalah kita harus berusaha menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi umat yang beriman dan taat kepada Allah, yang rajin beramal soleh, kemudian melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Nah, itulah syarat untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Nah, di dalam Quran Surat Al-Lail, ini ada beberapa isi kandungan atau pesan pokok yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Lail. Tadi ketika kita membaca, kita murojaah Quran Surat Al-Lail, di dalam slide yang sudah Pak Rozak buat, itu di bawahnya juga terdapat arti per ayatnya. Nah, ini coba kita simpulkan tentang isi kandungan atau pesan pokok di dalam Quran Surat Al-Lail. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Lail, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang bertakwa, gemar berinfak, berakhlak yang baik, dan mengharap ridho kepada Allah, maka Allah akan memudahkannya di dalam hidupnya, baik itu di dunia, kemudian juga akan memberikan kemudahan di akhirat dengan memberikan balasan berupa surga. Nah, itulah janji Allah kepada orang yang bertakwa, beriman, yang selalu beramal baik, kemudian dalam beriman semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Kemudian pesan yang kedua, sebaliknya bagi orang yang sombong, yang pelit, bakhil, ya, untuk berinfak tidak mau berbagi, tidak mau menolong, nah maka Allah akan berikan kehidupan yang sukar, yang sulit, dan berpeluang besar apabila orang tersebut tidak mau bertobat, ya, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, maka ancamannya adalah neraka. Nah, tentu kita tidak ingin ya menjadi orang yang kedua ini. Nah, kemudian
di pesan pokok yang ketiga adalah bahwa Allah menegaskan bahwa petunjuk atau hidayah dunia dan akhirat ini adalah milik Allah. Jadi manusia tidak boleh berlaku sombong terhadap apa yang telah diperolehnya. Karena semua yang terjadi di dunia ini semuanya atas kehendak Allah SWT. Kemudian kita beralih ke Quran Surat As-Syam. Nah, Quran Surat As-Syam ini terdiri dari 15 ayat anak-anak ya. Kemudian Quran Surat As-Syam ini adalah surat yang ke-91. Juga sama termasuk dalam golongan Makkiyah, kemudian memiliki arti matahari. Nah, kebesaran Allah di dalam surat Quran Asy-Syam ini, Allah kembali menunjukkan kebesarannya dengan adanya matahari yang menyinari kehidupan di siang hari. Kemudian muncul bulan di malam hari, ya, yang memperindah suasana bumi. Pergantian pagi malam yang sangat sempurna sekali. Nah, ini adalah bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Quran Surat Asy-Syam ini terdapat beberapa isi kandungan atau pesan pokok di dalam Quran Surat Asy-Syam. Yang pertama bahwa Allah menjelaskan kepada manusia bahwa Allah telah menunjukkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan tentu adalah jalan yang akan menuntun manusia menuju ke surganya Allah. Dan jalan keburukan adalah jalan yang akan menghantarkan manusia menuju ke neraka Allah. Nah, kemudian yang kedua, yang disebut orang beruntung di dalam Quran Surat Asy-Syam dijelaskan, yaitu adalah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dan selalu menjaga dirinya dari pengaruh buruk. Artinya berusaha untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa, menjaga dirinya, menjaga perilakunya untuk tidak berbuat yang tidak baik, yang akhirnya akan menghantarkannya dia masuk ke dalam neraka ketika dia tidak menjadi orang yang beriman dan tidak melaksanakan hal-hal yang positif. Kemudian pesan yang ketiga, sedangkan yang dimaksud orang yang celaka adalah orang yang mengotori jiwanya. Jadi berperilaku sombong, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, kemudian selalu melakukan hal-hal kemaksiatan dan perbuatan jahat. Nah, itulah orang yang celaka, yang nantinya akan mendapatkan hadiah neraka dari Allah. Kemudian selanjutnya di dalam Quran Surat Asy-Syam juga diceritakan sebuah kisah, ya, yang menceritakan kisah kedurhakaan kaum Tsamud kepada nabi mereka, yaitu Nabi Soleh. Nah, apa kedurhakaan kaum Tsamud kepada Nabi Soleh? Yaitu ketika itu Nabi Soleh membuat sebuah janji kepada kaum Tsamud untuk tidak mengganggu unta Nabi Soleh. Namun kenyataannya kaum Tsamud ini melanggar janjinya, tidak menjaga tetapi malah justru membunuhnya. Sehingga Allah kemudian berikan azab kepada mereka, yaitu dengan cara diratakan, ya, tempatnya itu, tempat hidupnya mereka diratakan dengan tanah karena telah melanggar janjinya kepada Nabi Soleh. Baik, alhamdulillah anak-anak, itulah tadi penjelasan atau pembahasan kita tentang Quran Surat Al-Lail dan Quran Surat Asy-Syam. Ada sebuah hadis lagi anak-anak. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadh'u bihi akharin. Ya, yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Yang artinya sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, dan menghinakan kaum yang lain juga dengannya. Barang siapa mengamalkan Al-Qur'an, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meremehkan ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan menghinakannya meski dia orang yang mulia di sisi manusia. Oleh karena itu, tetap semangat menjadi anak yang soleh dan solehah, berusaha menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, karena Allah akan menjanjikan kita hidup yang baik, akan mengangkat derajat kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Demikian anak-anak yang dapat kita pelajari pada
video kali ini. Kemudian tugasnya nanti setelah ini yaitu mengerjakan tugas luring yang sudah disampaikan, kemudian berlatih untuk menghafalkan Quran Surat Al-Lail dan Quran Surat As-Syam, yang insya Allah akan Pak Rozak minta untuk disetorkan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat Pak Rozak sampaikan, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kemudian tidak lupa untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Demikian yang dapat Pak Rozak sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya Pak Rozak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.